Berdasarkan hasil inspeksi mendadak atau sidak pasar oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pertengahan tahun 2019, ternyata masih ditemukan adanya produk pangan berupa mie basah, tahu, dan bakso yang mengandung senyawa yang berbahaya seperti boraks dan formalin. Hal ini membuktikan bahwa beberapa produsen pangan masih berulang kali melakukan praktik penggunaan bahan yang dilarang, meskipun telah dilakukan penindakan oleh pihak berwajib. Video ini dibuat sebagai video edukasi mengenai bahaya dan cara deteksi boraks dan formalin, agar masyarakat menjadi lebih memahami dan dapat menghindari konsumsi makanan yang mengandung potensi bahaya bahan kimia ini. Selamat datang di video pengabdian masyarakat pada Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendemokan bagaimana melakukan pengujian boraks dan juga formalin pada sampel produk pangan. Kami telah melakukan sampling pada berbagai jenis produk pangan, antara lain tahu, kemudian bakso, tahu bakso, mie basah, dan juga ikan asin. Nanti akan kita lihat apakah pada sampel produk pangan ini mengandung potensi bahaya kimia berupa boraks dan juga formalin. Untuk melakukan pengujian boraks dan formalin ini, kita membutuhkan seperangkat alat lab. Yang utama adalah timbangan untuk menimbang sampel kita, kemudian ada mortar untuk menghancurkan sampel kita, kemudian ada tabung reaksi untuk melakukan pengujian. Untuk melakukan uji formalin, kita menggunakan test kit berupa formalin test kit. Reagen ini sudah diformulasikan supaya pengujiannya cepat atau kita kena rapid test. Kemudian untuk melakukan uji boraks, kita juga menggunakan reagen kit yang sudah tersedia di pasaran. Reagen kit ini berisi pereaksi dan juga kertas kunyit yang digunakan sebagai indikator apakah sampel kita nanti mengandung boraks atau tidak. Untuk pengujian formalin, prinsipnya adalah sampel yang berupa tahu ini kita hancurkan dengan mortar, kemudian kita timbang sebanyak 1 gram, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan dengan air panas sebanyak kurang lebih 2 ml. Setelah itu akan dicampur dan direaksikan dengan pereaksi 1. Kita tambahkan pereaksi 1 sebanyak 1 tetes. Kemudian kita tambahkan pereaksi 2 sebanyak 3 tetes. Kemudian kita campur sampai bercampur merata dan ditunggu paling tidak selama 3-5 menit untuk melihat apakah terjadi reaksi. Jika terjadi reaksi, maka pada sampel yang kita uji ini akan terbentuk warna ungu. Ini bisa kita bandingkan dengan standar larutan formalin yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Untuk pengujian boraks pada sampel makanan, untuk sampel makanan padat bisa kita cacah-cacah terlebih dahulu, setelah itu dihaluskan dengan mortar dan kita timbang sebanyak sekitar 1 gram, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan dengan air panas sebanyak sekitar 2 ml, kemudian kita campur merata dan ditambahkan 5 tetes pereaksi boraks. Setelah itu kita campur merata lagi. Setelah itu kita masukkan kurkumin paper. Jadi kurkumin paper ini berfungsi sebagai kertas indikator, di mana jika kertas kunyit ini berubah warna dari kuning menjadi oranye
atau merah bata ini menunjukkan bahwa pada sampel yang kita uji ini mengandung boraks. Untuk melakukan pengujian, pertama-tama sampel harus kita preparasi. Untuk sampel tahu ini bisa kita lakukan pengecilan ukuran dengan cara dihancurkan dengan mortar sampai ukurannya lebih kecil. Nah, kemudian untuk sampel bahan lain seperti bakso ini sudah saya cacah halus. Setelah itu bisa dibantu lebih dikecilkan ukurannya dengan menggunakan mortar juga. Setelah itu kita lakukan penimbangan untuk sampel. Jadi untuk pengujian ini masing-masing dibutuhkan sebanyak 1 gram sampel ya. Kita timbang sebanyak 1 gram, kurang lebih 1 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita timbang lagi 1 gram untuk pengujian borak. Kita masukkan ke dalam tabung lagi. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk menimbang sampel bakso. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Timbang lagi 1 gram untuk pengujian borak. Setelah semua selesai kita timbang, kemudian kita tambahkan air panas sebanyak kurang lebih 2 ml pada masing-masing tabung.
Sebelumnya tadi sudah saya siapkan larutan standar untuk formalin. Jadi ini ada standar yang tidak mengandung formalin, isinya hanya Aquades panas dan juga preaksi 1 dan 2. Kemudian untuk boraks juga sudah saya siapkan standar, yang di sini isinya air panas dan juga preaksi 1 atau preaksi boraks. Kemudian ini standar yang sudah saya isi dengan standar boraks ya, sekitar 100 sampai 200 mikroliter, kemudian ditambahkan Aquades. Jadi standar sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui apakah sampel kita mengandung formalin dan juga borak, kita lakukan reaksi. Untuk formalin kita tambahkan sebanyak 1 tetes reaksi 1 ya. Setelah itu kita campurkan sampai merata. Nah, setelah reaksi 1 ditambahkan, kita tambahkan reaksi 2 sebanyak 3 tetes. Kemudian kita gocok sampai semua tercampur dengan merata, dan kita tunggu untuk bereaksi sekitar 3 sampai 5 menit. Nah, sambil menunggu pengujian formalin ini bereaksi, kita bisa melanjutkan ke pengujian boraks. Jadi untuk pengujian boraks ini kita lakukan pada sampel yang sama. Ini tadi sampel tahu, kemudian ditambahkan dengan Aquades panas, kita campur sampai merata. Nah, setelah itu kita tambahkan 5 tetes reaksi boraks. Ke dalam masing-masing tabung reaksi. Setelah itu kita lakukan pencampuran dengan digocok seperti ini. Nah, setelah tercampur merata, kita bisa menambahkan kurkumin pepper ke dalam masing-masing tabung reaksi. Fungsi dari kurkumin pepper ini adalah untuk indikator jika nanti memang sampel kita mengandung boraks, maka kertas indikator ini akan berubah dari warna kuning menjadi oranye atau merah bata. Kita masukkan ke dalam masing-masing tabung. Ini kita pastikan bahwa kertasnya itu menyentuh cairan ya. Jadi kita turunkan sampai di bawah.
ini kita lakukan cara yang sama. Jadi semua kertas ini bisa kertas ini menyerap cairan yang ada pada sampel. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita kembali lagi ke pengujian formalin ya. Jadi ini pada sampel tahu ini sekilas terbentuk warna ungu ya, meskipun tidak terlalu nyata, tapi kalau kita perhatikan ada semburat warna ungu. Jadi pengujian formalin ini merupakan pengujian kualitatif, artinya hanya dibuktikan bahwa di sampel ini ada atau tidak. Kalau ada, ini terbentuk sedikit warna ungu. Kalau kadarnya besar, ini warna ungunya bisa menyerupai pada standar. Jadi kalau kita bandingkan dengan standar yang tidak berisi sampel, ini masih bening ya setelah diberi reaksi 1-2. Tapi pada sampel tahu ini ada sekilas terlihat warna ungu ya. Untuk sampel bakso ya, sampel bakso ini tidak terdapat warna ungu, artinya dia tidak mengandung formalin. Nah, untuk interpretasi pengujian boraks, warna kertas ini kita bandingkan dengan standar yang ada di tabung yang berisi standar boraks ya. Kalau kita lihat, ini terdapat perbedaan warna ya. Pada standar boraks ini warnanya ke arah orange tua, sedangkan pada sampel ini warnanya masih kuning muda seperti warna kurkumin pepper. Ini artinya pada sampel yang kita uji ini tidak mengandung boraks ya. Ini untuk tahu tidak mengandung boraks, sedangkan pada sampel bakso ini juga warna kertas kunyitnya masih kuning biasa, sehingga bisa disimpulkan tidak mengandung boraks. Jadi pada pengujian kali ini yang ditemukan positif mengandung formalin hanya pada sampel tahu ya. Jadi ini bisa dilihat ada sedikit warna ungu, ini artinya positif mengandung formalin. Kemudian bakso negatif. Kemudian untuk boraks kedua-duanya negatif, tidak mengandung boraks. Kami sudah melakukan pengujian pada sekitar 22 sampel untuk uji boraks dan 27 sampel untuk uji formalin. Dan hasilnya untuk uji boraks ini, dari 22 sampel ini semua sampel tidak mengandung boraks ya. Jadi sampel yang kita uji ada sampel bakso, tahu putih, kemudian mie basah, olahan tahu, dan siomay. Ini tidak satupun sampel mengandung boraks. Kemudian untuk pengujian formalin kita lakukan pada sebanyak 27 sampel ya, sampel yang sama dengan sampel untuk analisa boraks tadi ditambah sampel ikan teri ya. Dari 27 sampel ini 23 positif mengandung formalin, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada produk yang kita sampling dan kita uji ini negatif mengandung boraks, sehingga bisa dikatakan aman. Namun di sisi lain pada sampel yang sama ini mengandung
formalin sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, kedepannya kita perlu lebih berhati-hati dalam memilih sampel makanan yang akan kita olah untuk dikonsumsi keluarga kita. Sekian pengujian untuk kandungan cemaran kimia berupa formalin dan boraks pada sampel produk pangan yang dipasarkan di beberapa pasar tradisional di wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan ini kita bisa lebih berhati-hati untuk memilih makanan yang akan kita konsumsi supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Salam sehat.